Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak smart semua. Hai, apa kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Begitu juga dengan keadaan Bapak. Alhamdulillah, kita patut bersyukur masih dapat bersilaturahmi. Demikian pula dengan pagi ini, kita masih dipertemukan, walau tidak secara langsung namun lewat pembelajaran daring atau belajar online dari rumah. Walau belajar dari rumah, anak-anak smart sekalian tetap harus selalu menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, dan selalu memakai masker agar kita terlindung dan ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sebelum mengikuti pembelajaran, jangan lupa bagi anak-anak smart sekalian untuk membantu orang tua di rumah ya. Oke, kita lanjutkan kembali pembelajarannya. Tetap semangat dan selalu tersenyum. Baiklah anak-anak smart sekalian, hari ini kita akan membahas muatan materi tema 5, wirausaha. Subtema 2, usaha di sekitarku, dalam pembelajaran ke-1. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita simak tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Usaha apa saja yang ada di sekitar rumah kalian? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Amati gambar yang terdapat di buku tema 5 halaman 63. Dari kegiatan usaha yang terdapat pada gambar, dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap usaha memiliki hambatan serta penghasilan yang berbeda-beda. Selain usaha fotokopi, usaha pangkas rambut, dan usaha bengkel, kita dapat membuka usaha lainnya seperti warung penjual sayur, warung makan, warung kopi, butik, toko alat tulis, konter pulsa, dan salon. Dengan berdirinya usaha-usaha tersebut akan memberikan manfaat bagi kita, yaitu bisa mendapatkan hampir semua kebutuhan yang lebih dekat. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri, misalnya sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Sumber daya yang digunakan usaha fotokopi dapat berupa mesin fotokopi menjadi alat produksi utama, kertas berfungsi sebagai bahan produksi, sumber daya manusia menjadi operator mesin fotokopi. Sumber daya yang digunakan pada usaha potong rambut berupa mesin cukur dan gunting, merupakan alat untuk memotong rambut. Kursi menjadi tempat pelanggan untuk duduk selagi dicukur. Sumber daya manusia menjadi operator dari alat cukur. Sumber daya yang digunakan pada usaha bengkel berupa perkakas spare part sebagai alat dan bahan usaha. Sumber daya manusia yang menggunakan seluruh perkakas untuk memasang spare part. Sebagian sumber daya yang digunakan ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya tersebut dinamakan kegiatan impor atau mengimpor dan ekspor atau mengekspor. Kegiatan mendatangkan dan memasukkan barang, dagangan, atau komoditas dari luar negeri disebut impor atau mengimpor. Sedangkan kegiatan mengirim barang, dagangan, atau komoditas ke luar negeri disebut ekspor atau mengekspor. Adapun komoditas yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN yaitu kelapa sawit, tembakau, kopi, karet, teh, kakao, tebu,
perangkat elektronik, tekstil, kulit dan produk olahannya, serta batu bara. Sedangkan komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia yaitu minyak dan gas, perangkat elektronik, garam dan gula, bawang putih, obat-obatan maupun peralatan kedokteran. Kerajinan batik dan gerabah Kasongan adalah dua contoh wirausaha yang telah mengekspor produk ke luar negeri, khususnya ke negara-negara ASEAN. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai 1,5 miliar US dollar atau sekitar 22,07 triliun rupiah. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Pada periode Januari sampai April 2015, nilai ekspor mencapai 81,8 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Ekspor pada 2014 mencapai 340 juta US dollar atau sekitar 5 triliun rupiah. Jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor 2013. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Kalangan perajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan atau setara dengan sekitar 6 miliar rupiah. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, patung, hiasan luar ruangan dengan berbagai model dan motif kembangnya. Sentra kerajinan Kasongan memiliki ratusan perajin yang tersebar di 5 pedusunan dengan sekitar 200 perajin kualitas ekspor, termasuk 5 perajin skala besar. Pada periode 2008 sampai 2010, ekspor kerajinan memang cenderung turun, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun, mulai tahun 2011 dan setelahnya, ekspor mulai meningkat, bahkan mulai merambah ke Australia dan sebagian Asia. Tugas bagi anak-anak smart ialah menjawab pertanyaan yang terdapat di buku tema 5 halaman 69. Baiklah, anak-anak smart sekalian, perhatikan gambar-gambar yang terdapat pada buku tema 5 halaman 69 dan 70. Apakah ada usaha yang menjual benda-benda berikut di sekitar tempat tinggal kalian? Bisakah kalian memprediksi apa yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet? Untuk mengetahuinya, anak-anak smart harus tahu bahwa terdapat 2 macam benda, yaitu benda magnetis atau magnetik dan benda non-magnetis atau non-magnetik. Benda magnetis merupakan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda ini biasanya terbuat dari atau mengandung unsur logam besi. Sedangkan benda non-magnetis ialah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet dan tidak terbuat dari atau mengandung unsur logam besi. Lalu, buktikan prediksimu tadi dengan melakukan percobaan. Untuk tugas anak-anak smart di rumah, lakukanlah percobaan pada benda-benda yang ada di buku tema 5 halaman 69 dan 70 untuk mengetahui benda-benda magnetis dan non-magnetis. Lalu, tuliskan hasil percobaan kalian pada tabel yang ada di halaman 70. Tahukah kamu bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak? Wirausaha tersebut dapat menulis iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan. Di sekolah Edo akan dilaksanakan simulasi tentang wirausaha, yaitu siswa akan mempraktikkan jual beli di lingkungan sekolah. Untuk kegiatan tersebut dibutuhkan beberapa panitia. Bagi siswa yang berminat, dapat mengajukan surat permohonan kepada guru kelas dengan melampirkan daftar riwayat hidup.
Edo dan Siti berminat untuk menjadi panitia. Namun, mereka masih bingung bagaimana cara menulis daftar riwayat hidup. Apakah kalian mengetahui cara membuat daftar riwayat hidup? Dan tahukah kalian bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang? Kalian dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kalian membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidup kalian pasti berbeda dengan daftar riwayat hidup adik, kakak, bahkan orang tua kalian. Kalian dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Untuk membuat daftar riwayat hidup diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh orang lain. Baiklah, anak-anak smart sekalian, hari ini kalian sudah belajar banyak hal, antara lain mengidentifikasi dan menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Lalu, mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara tepat, serta mengklasifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara benar. Selanjutnya, mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks daftar riwayat hidup secara benar, serta membuat teks daftar riwayat hidup secara lengkap. Semoga materi yang Bapak berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap belajar, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu beribadah dan berdoa. Serta patuh dan taatlah terhadap kedua orang tua, karena ridho dan restu orang tua akan selalu mengantarkan kita pada keberhasilan dan kesuksesan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.